Halo guys, balik lagi bersama gue di Isaka Channel. Setelah sebelumnya gue ceritain apa yang terjadi kepada Rudeus setelah meninggal, sekarang kita lanjut selingan volume 24 yang berjudul Biografi Rudeus Gererat. Yang mana biografi ini dibuat oleh Kepala Perpustakaan Asura, sehingga terdapat perbedaan dengan apa yang terjadi karena dibuat berdasarkan pengetahuan publik. Contohnya saja, karena ingin mendukung hipotesis Nanahoshi, maka nama Rudeus banyak digantikan oleh Silent Seven Star. Pada saat ini, Rudeus Gererat merupakan nama yang sangat dikenal banyak orang karena terdapat dimanapun, seperti buku sihir, alat teleportasi, hingga di bawah jembatan sekalipun. Namun banyak orang akan bingung apabila ditanya seperti apa sosok Rudeus, karena walau dikenal sebagai penyihir terkuat, dewa pendidikan, dan intelek dalam dunia seni, namun nama Rudeus selalu diiringi dengan nama lain seperti Silent Seven Star, Roxy M. Gererat, dan Zano Basiron. Sehingga banyak yang menganggap Rudeus hanya seorang penjilat yang suka menumpang ketenaran dan juga mengklaim karya orang lain. Bahkan ada juga yang berpendapat bahwa Rudeus hanya julukan bagi orang berpengaruh di PT Rudo, sehingga mereka percaya bahwa Rudeus tidak ada semenjak awal. Dan karena itulah biografi ini dibuat, agar sosok Rudeus tidak menjadi sejarah yang terlupakan bagi sebuah mitos yang tidak jelas asal-usulnya. Ringkasan, Rudeus Gererat lahir di tahun ke-407 kalender Raja Naga Armor dan meninggal di tahun 481 pada usia 74 tahun. Bersama dengan Roxy dan Silent Seven Star, Rudeus menjadi penyihir paling berpengaruh di zamannya sekaligus peringkat ke-7 dalam 7 kekuatan dunia. Sehingga Rudeus memiliki banyak nama julukan, seperti Quagmire, Raja Sihir, Tangan Kanan Dewa Naga, Penyihir Terkuat, Master Sihir Tanpa Mantra, dan Dewa Pendidikan. Namun karena dikenal sebagai seorang pengecut, Rudeus memiliki julukan lain seperti si payah, si tikus, si pemohon, dan si tukang kabur. Namun karena julukannya semakin banyak seiring berjalannya waktu, maka orang-orang mulai menamainya sebagai Rudeus Sang Tujuh Gelar. Biografi masa kecil. Rudeus Gererat lahir di desa Buena, wilayah Fedoa, kerajaan Asura. Ayahnya adalah seorang kesatria berpangkat rendah bernama Paul yang tewas di usia 35 tahun. Sementara ibunya bernama Zenith yang merupakan penyembuh dari parti yang sama seperti Paul yang meninggal di usia 69 tahun. Sejak berumur 3 tahun, Rudeus sudah menguasai sihir kelas menengah sehingga Paul memanggil guru privat yaitu Roxy Migardia untuk mendidiknya. Di mana dengan tekad dan kerja kerasnya, Rudeus dapat menggunakan sihir kelas Saint saat umurnya menginjak 5 tahun. Walau lebih berbakat dari gurunya sendiri, namun diketahui bahwa Rudeus selalu menghormati Roxy hingga akhir hayatnya. Lalu Rudeus menjadi guru privat putri bangsawan Boreas di usia 7 tahun, yaitu Ex Boreas Gererat yang nantinya dikenal sebagai Raja Pedang atau Mad Dog. Yang mana selama itu Rudeus mulai mengembangkan bakatnya pada kerajinan patung dengan menggunakan sihir bumi. Namun pada tahun 417, Rudeus bersama Eris menjadi korban bencana sihir teleportasi dan berpindah ke wilayah Bigoya benua iblis. Di mana di sana Rudeus bertemu dengan rekan berpetualangnya yaitu Ruijet Spardia yang dikenal dengan sebutan Dead End. Selain Ruijet, selama perjalanan Rudeus bertemu dengan Zano Basiron dan Cliff Grimoire yang kelak akan menjadi sahabatnya. Dan pada usia 13 tahun, setelah mengantar Eris ke Fedoa, Rudeus berpetualang ke utara guna mencari keluarganya. Di mana selama di utara, Rudeus mendapat julukan Quagmire yang merupakan nama sihir yang selalu digunakannya kala itu. Masa sekolah. Pada tahun 422, Rudeus pindah ke kota sihir Saria untuk mendaftar ke Akademi Sihir Noa setelah mendapat surat rekomendasi dari Ginas Halfas yang merupakan wakil kepala sekolah saat itu. Di mana pada masa-masa tersebut, Rudeus mendapat predikat penyihir terkuat di akademi setelah mengalahkan Riniade Dordia, Pursena Adordia, Silent Seven Star, dan Raja Iblis Abadi Badigadi. Lalu pada usia 16 tahun, Rudeus memilih menetap di kota sihir Saria hingga akhir hayatnya, setelah menikahi Silpiete yang merupakan pengawal Ariel Anemoi Asura. Di tahun yang sama, Rudeus pergi ke benua Begarito setelah mendapat kabar ibunya telah ditemukan. Setelah berteleportasi dengan bantuan Silent Seven Star, bersama ayahnya Elinalis, Talhan, Gisu, dan Roxy, Rudeus berhasil menaklukkan dungeon teleportasi dan menyelamatkan ibunya. Namun sayang ayahnya harus gugur dan ibunya menderita cacat mental, sehingga Rudeus jatuh depresi sebelum disemangati Roxy yang akan menjadi istri keduanya.
Lalu pada tahun 425, Turdes bereuni dengan Eris di saat melawan Dewa Naga Orsted di pinggiran hutan kota Saria. Walau alasan pertarungan tersebut masih menjadi misteri, namun terdapat dugaan bahwa hal tersebut terjadi karena Dewa Naga Orsted berencana mencelakai Ariel. Walau akhirnya Rhodos kalah dan menjadi bawahan Dewa Naga, namun pertarungan berlangsung sengit sampai memusnahkan lebih dari setengah hutan. Dan di akhir pertarungan, Rhodos memperisti Eris sebagai istri ketiganya. Masih di tahun yang sama, Rhodos terlibat dalam perebutan tahta kerajaan Asura dan disebut sebagai sosok paling berpengaruh di balik penobatan Ariel sebagai Raja Asura. Karena kali itu Rhodos berhasil mengalahkan Kaisar Utara Auber Corvet, Raja Utara Wita, dan Dewa Air Hedarea. Lalu pada tahun 427, Rhodos mendirikan PT Prajurit Bayaran Dudo namun menyerahkan semua wewenangnya kepada Aisyah yang merupakan adiknya. Dan di tahun yang sama, di saat umurnya menginjak 20 tahun, Rhodos ikut serta dalam kudeta kerajaan Siron bersama Zanoba. Di mana kala itu Rhodos mendukung Raja Pax dengan melawan pemberontak di Benteng Karon yang berhasil memusnahkan 10.000 pasukan musuh. Lalu pada tahun 429, Rhodos pergi ke kerajaan suci Milis bersama Cliff setelah lulus dari akademi. Namun tidak terdapat banyak keterangan mengenai aksinya di sana, di mana beberapa sumber menyebutkan bahwa Rhodos menjalin kerjasama dengan Miko dan membantu Cliff menjadi petinggi gereja. Lalu pada tahun 430, Rhodos terlibat dalam pertarungan kerajaan Behairil bersama Dewa Naga Orsted, di mana kala itu Rhodos berhasil mengalahkan Dewa Utara Kalman III, yaitu Alexander Rybak, sehingga menjadi anggota 7 kekuatan dunia peringkat ke-7. Kehidupan sebagai 7 kekuatan dunia. Setelah menjadi 7 kekuatan dunia, ketenaran Rhodos beredup seakan berhenti dari medan laga dan digantikan oleh Silent Seven Star dan Roxy yang kini merupakan kepala sekolah Akademi Sihir Anoa. Sehingga banyak yang tidak tahu Rhodos merupakan anggota 7 kekuatan dunia, karena ada juga yang berkata bahwa Rhodos telah mati di Behairil dan digantikan oleh orang yang mirip dengannya. Walau hal tersebut bisa terbantahkan oleh catatan di Universitas Nasional Asura, namun masih tidak diketahui kenapa Rhodos menyembunyikan aksinya. Karena diketahui bahwa Rhodos terus bekerja sebagai bawahan Dewa Naga dan berteman akrab dengan banyak tokoh penting dunia. Seperti Zanoba yang merupakan direktur perusahaan patung, Cliff yang merupakan uskup agung, Miko dari Milis, Ariel Anemoi Asura sang Raja Asura, Dewa Kematian Randop dari Kerajaan Raja Naga, hingga Raja Iblis Abadi atau V dari benua Iblis. Dan semua itu dilakukannya demi tujuan yang besar, yaitu menyatukan dunia untuk melawan Dewa Iblis Laples yang akan terlahir kembali. Selain itu, Rhodos pun melenyapkan salah satu tabu terbesar di dunia, yaitu penggunaan sihir teleportasi. Sehingga banyak juga yang menyebut Rhodos sebagai kriminal yang memanfaatkan berbagai hal untuk menguasai dunia. Kematian. Pada tahun 481, istri pertamanya yaitu Silpieta mengumumkan Rhodos telah meninggal pada usia 74 tahun karena mati tua di ranjangnya. Di mana sebagai bukti bahwa Rhodos adalah pria yang luar biasa, terdapat 5.000 orang yang menghadiri pemakamannya, termasuk Dewa Naga Orsted yang jarang muncul di hadapan publik. Senjata yang digunakan. Sang Raja Naga Air Sombong atau Aqua Hertia merupakan tongkat sihir tingkat A yang didapatnya sebagai kado ulang tahun ke-10 dari keluarga Boreas. Batangnya terbuat dari monster Elder Train yang menghuni hutan agung, dan batu sihirnya berasal dari monster naga air yang sudah punah. Walau tongkat tersebut sungguh kuat, namun Rhodos jarang memakainya lagi setelah menciptakan Magic Armor. Magic Armor versi 1 merupakan prototipe pertama Magic Armor yang dibuat bersama Zanoba dan Cliff. Dengan tinggi yang kurang lebih mencapai 3 meter, Magic Armor ini dipasangi Gatling Gun di lengan kanannya dan perisai dengan batu penyerap sihir di lengan kirinya. Sehingga kekuatan dan pertahanannya setara dengan 7 kekuatan dunia karena semenjak awal dibuat hanya untuk melawan Dewa Naga Orsted. Namun sayang Magic Armor ini hancur ketika Rhodos melawan Dewa Tempur di kerajaan Behairil. Magic Armor versi 2 merupakan penyempurnaan versi 1 yang memiliki ukuran lebih kecil dan berat yang lebih ringan. Dengan warna hitam legamnya, armor ini dapat dipisahkan dan membuat Rhodos memiliki kekuatan fisik setara pendekar pedang kelas Saint. Magic Armor versi 0. Tidak banyak informasi mengenai Magic Armor versi ini, kecuali fakta bahwa disiapkan secara khusus untuk menghadapi pertempuran di Behairil. Magic Armor versi 3
merupakan magic armor yang digunakan Rudeus di tahun-tahun terakhirnya, di mana ukurannya hanya 2 meter namun dengan kekuatan yang sama seperti versi 1. Sehingga versi ini menjadi dasar diproduksinya magic armor serbaguna beberapa saat kemudian. Gatling gun merupakan senapan yang terpasang pada magic armor Rudeus dan dapat menembakkan 12 stone cannon sekaligus. Pedang peninggalan Paul Gerard merupakan pedang sihir yang bisa memotong benda sekeras apapun, di mana semakin keras bendanya maka semakin tajam pula pedangnya. Sihir. Walau dapat menggunakan berbagai sihir, namun sesuai julukannya yaitu Quagmire, Rudeus paling mahir dalam menggunakan sihir air dan bumi. Stone Cannon. Pada dasarnya Stone Cannon merupakan sihir bumi kelas menengah berbentuk sebongkah batu berkecepatan tinggi. Namun dengan sihir tanpa suaranya, Rudeus dapat meledakkan Stone Cannon-nya bagai sebuah meriam. Quagmire merupakan sihir andalan Rudeus yang merupakan kombinasi bumi dan air untuk menciptakan rawa, di mana dikatakan bahwa Rudeus bisa menenggelamkan sebuah kota hanya dengan sihir tersebut sesuai julukannya. Myth merupakan sihir kombinasi api dan air untuk menciptakan kabut, dan Rudeus pernah menyelimuti seisi hutan dengan sihir ini. Electric merupakan sihir original Rudeus yang merupakan versi sederhana dari sihir air kelas raja yaitu Lightning, di mana Rudeus sering menggunakannya dalam pertempuran jarak dekat dan pernah melumpuhkan Raja Iblis Abadi atau V bersama seluruh pasukannya sekaligus. Shockwave merupakan sihir angin yang berfungsi sebagai gelombang kejut untuk mengepaskan lawannya atau menjaga jarak dalam pertarungan jarak dekat. Penelitian. Selama masa hidupnya, Rudeus melakukan banyak penelitian dan menjadi sponsor dalam berbagai pengembangan jenis sihir dan alat sihir. Mantra tanpa suara. Karena sudah menguasainya semenjak kecil, Rudeus menyusun tesis mengenai cara menguasainya, sehingga terlahir banyak penyihir kompeten dari Asura dan 3 negara serangkai sihir. Ramuan obat pemulih mana. Rudeus mendanai Silent Seven Star untuk menciptakan obat pemulih mana berupa minuman, sehingga dapat mengatasi masalah klasik para penyihir yaitu kehabisan mana. Sehingga para penyihir dapat memiliki hidup yang lebih layak dan tidak lagi dipandang sebelah mata oleh pendekar pedang. Lengan buatan. Dengan pendanaan Rudeus, Zanoba dan Tliff berhasil membuat lengan buatan yang banyak membantu pendekar pedang yang tidak mampu menyewa penyihir untuk sihir penyembuhan kelas Saint atau Raja. Namun Silent Seven Star lebih mempopulerkannya sebagai alat medis ketimbang alat sihir. Magic Armor. Konon katanya tidak ada satupun zirah di dunia yang lebih baik daripada Magic Armor buatan Rudeus, di mana putri ketiganya yaitu Lily meneruskan penelitiannya hingga berhasil memproduksi Magic Armor serbaguna pada tahun 483. Yang mana zirah itu cukup efektif untuk mengurangi resiko luka serius saat melawan monster level tinggi. Patung sihir. Dengan pendanaan Rudeus, Zanoba berhasil mengembangkan patung sihir yang begitu mirip manusia. Yang mana patung tersebut bisa mengerjakan berbagai hal berbahaya, seperti mencicipi masakan beracun, melakukan pengintaian, dan menjaga rumah. Namun karena harganya mahal dan stoknya terbatas, maka yang menggunakannya hanya istana kerajaan tempat Rudeus dan teman-temannya tinggal. Lingkaran sihir teleportasi. Dengan pendanaan Rudeus, Silent Seven Star mengembangkan lingkaran sihir teleportasi yang dianggap tabu kala itu, di mana Rudeus berani menantang dunia agar rekan-rekannya tidak celaka seperti ayahnya yang terbunuh di dungeon teleportasi. Walau terbukti efektif dan sudah terpasang di berbagai negara, namun Rudeus tetap dikecam dan disebut si perusak norma oleh para bangsawan, pemuka agama, dan pedagang di milis. Jurnal penelitian. Diketahui bahwa semua riset dan penelitian Rudeus ditulis dalam 52 jilid buku bersama dengan Silent Seven Star. Namun karena penulisannya tidak sistematis, maka kredibilitasnya sebagai sumber masih diragukan. Kepribadian. Dengan tinggi 175 cm, Rudeus memiliki tubuh yang cukup berotot dan atletis walau merupakan seorang penyihir. Lalu dikatakan Rudeus memiliki 2 mata iblis, yaitu mata iblis peramal di sebelah kiri dan mata iblis penerawang di sebelah kanan. Tidak ada sumber jelas mengenai parasnya, di mana istri pertamanya hanya berkata lututnya lemas ketika melihat Rudeus pertama kali di akademi. Sementara itu, istri kedua dan ketiganya tidak banyak berkomentar, sehingga sepertinya wajah Rudeus tidaklah terlalu buruk. Diketahui bahwa Rudeus sering menggunakan jubah abu-abu yang bahkan masih digunakannya di saat sekolah walau sudah compang-camping. Hal tersebut terjadi karena tidak pandai memilih pakaian, karena pernah juga Rudeus dipandang sinis oleh para bangsawan ketika mengenakan pakaian aneh di suatu perjamuan di Asura.
Namun ketika menginjak 20 tahun, Rudeus mulai memperhatikan penampilannya hingga Raja Naga berarmor Perugius pun berkata bahwa pakaiannya mulai rapi. Di sisi lain, Rudeus pun dikenal sebagai orang pembersih yang selalu menata rumahnya dengan rapi dan mandi setiap hari di bak mandi besar di rumahnya. Selama bersekolah, Rudeus menjadi sosok yang ditakuti namun dihormati dan disukai banyak orang. Hal tersebut dibuktikan dengan betapa banyak orang yang menghadiri pemakamannya dan perkataannya yang terukir di batu nisannya pun ditempatkan di sudut gedung akademi sebagai bentuk penghormatan terakhir. Dikatakan bahwa Rudeus memiliki kepribadian yang sopan, ramah, dan murah senyum walau memiliki nafsu yang besar sampai-sampai pernah bercumbu dengan istrinya di depan umum. Namun ketiga istrinya berkata Rudeus tidak pernah melirik wanita lain, sehingga banyak orang yang tidak percaya Rudeus memiliki nafsu yang besar. Selain itu, Rudeus tampak begitu tenang walau banyak orang yang mencibirnya, namun akan tegas ketika teman-temannya mendapat masalah. Lalu berikut rumor-rumor yang pernah beredar tentang Rudeus saat masih muda. Di suatu perjamuan di Asura, Rudeus pernah menyeret seorang bangsawan yang menertawakan istrinya, di mana kala itu Rudeus membakar seluruh hutan hingga orang tersebut menarik perkataannya dan meminta maaf. Karena patungnya dirusak, Rudeus pernah berselisih dengan Rinia dan Pursena dan menghukum mereka dengan cara yang paling tidak senonoh bagi rasawan. Rudeus pernah menantang Raja Naga berarmor Perugius ketika salah menyangka Perugius akan mencelakai anaknya padahal hanya ingin memberikan nama. Sedangkan berikut terdapat beberapa informasi tentang Rudeus yang belum pasti kebenarannya. Banyak orang yang berkata Rudeus bukanlah orang yang terkenal, namun banyak pemimpin dunia yang sangat menghormati dan takut kepadanya. Setelah kematiannya, kabarnya ditemukan selembar kain putih berbentuk segitiga di dalam sakunya, di mana ketika mengetahuinya, Troxy langsung cepat-cepat menyembunyikannya sehingga apa sebenarnya kain tersebut masih menjadi misteri. Makanan favorit Rudeus adalah nasi yang dituangi telur mentah dan juga minuman kesukaan ras ogre dari Behairil. Namun walau begitu, Rudeus sendiri berkata bahwa tidak baik memakan banyak telur mentah. Tidak diketahui apa agamanya, walau dikatakan Rudeus adalah penganut ajaran sesat yang menyembah dewa yang dibuatnya sendiri. Di sisi lain dikatakan Rudeus tidak bertuhan dan hanya percaya kepada dewa naga. Keluarga dan kerabat. Keluarga Gererat. Gererat merupakan salah satu keluarga bangsawan tertinggi di kerajaan Asura yang terbagi menjadi 4 keluarga, yaitu Notos, Boreas, Zephyrus, dan Euros. Di mana mereka dikenal sebagai tuan tanah hingga disebut sebagai 4 aristokrat besar. Walau pada dasarnya Rudeus berasal dari keluarga Notos, namun Paul memilih untuk pergi hingga namanya dihapus. Paul Gererat sang ayah merupakan putra tertua dari keluarga Notos, namun meninggalkan rumah dan menjadi seorang petualang di usia muda. Setelah pensiun, Paul menikahi Zenith dan menjadi ksatria kelas rendah di daerah terpencil berkat bantuan teman lamanya yaitu Philip Boreas Gererat. Zenith Gererat sang ibu merupakan putri tertua kedua dari keluarga Galatrea yang merupakan bangsawan di kerajaan suci Milis dan penyembuh di parti Paul. Lilia Gererat merupakan pelayan yang dinikahi Paul, namun Rudeus sudah menganggapnya seperti ibu sendiri. Adik-adiknya memiliki 2 adik yang masing-masing berasal dari Zenith dan Lilia, di mana Norne yang merupakan adik kandungnya bekerja sebagai novelis, dan Aisha yang merupakan adik tirinya bekerja sebagai penasehat Peterudo. Istri-istrinya. Istri pertama Rudeus adalah Silpiete yang memiliki darah elf berkuping panjang, lalu istri keduanya adalah Roxy yang berasal dari ras iblis dan kini bekerja sebagai kepala akademi sihir Noa. Dan istri ketiganya adalah Eris yang merupakan Raja Pedang yang dididik langsung oleh Dewa Pedang terdahulu yaitu Galvarion. Anak-anaknya. Rudeus memiliki 6 orang anak yang terdiri dari 4 perempuan dan 2 laki-laki. Di mana Lucy sebagai putri tertua, Lara putri kedua, Ares putra tertua, Sighart putra kedua, Lily putri ketiga, dan Christina putri keempat. Kolega. Zanoba Siron merupakan mantan pangeran kerajaan Siron sekaligus senior Rudeus di Akademi Sihir Noa. Walau merupakan seorang Miko berkekuatan super, namun Zanoba menjadi direktur perusahaan patung dan menerbitkan buku bergambar Asupat bersama Non. Di mana Zanoba begitu memuji Rudeus dan berkata tidak ada seorang pun di dunia yang bisa melebihi kemampuan Rudeus membuat patung. Cliff Grimoire merupakan uskup agung keagamaan Milis yang selalu melindungi Rudeus di Milis. Di mana Rudeus pun sangat menghormati Cliff karena pernah berkata bahwa tanpa Cliff mungkin dirinya tidak akan pernah berada di sini. Silent Seven Star
merupakan senior Rudeus yang memasang lingkaran sihir teleportasi di berbagai negara. Selain itu, dirinya pun membuat banyak penemuan penting berkat Rudeus yang menjadi penyokong dananya. Ariel Anemoy Asura merupakan raja kerajaan Asura yang telah banyak membantu dan dibantu Rudeus. Yang mana sebelum dirinya meninggal, Ariel sempat berkata kepada Luke yang merupakan tangan kanannya bahwa Asura menjadi begitu damai berkat kerja keras Rudeus. Sehingga dirinya pernah memohon kepada Luke untuk tidak pernah berselisih dengan Rudeus ketika dirinya telah tiada. Alexander Rybak merupakan dewa utara Kalman III yang pernah menduduki peringkat ke-7 kekuatan dunia sebelum dikalahkan Rudeus. Apabila Rudeus dikenal sebagai tangan kanan Dewa Naga, Alexander dikenal sebagai tangan kiri Dewa Naga yang menggantikan Rudeus setelah tiada. Rhynia de Dordia merupakan pemimpin pasukan Pterudo dan terkadang menjadi mediator di antara Rudeus dan Trasewan. Pursena Adordia merupakan wakil pemimpin pasukan Pterudo yang pernah dinobatkan sebagai pemimpin Trasewan dan terkadang menjadi mediator juga karena perannya tidak jauh berbeda dengan Rhynia. Perugius Dola merupakan salah satu dari 3 prajurit legendaris yang menyelamatkan umat manusia dari dewa iblis Laples. Walau merupakan legenda hidup kerajaan Asura, Perugius merupakan guru salin Seven Star dan begitu dekat dengan Rudeus. Mungkin sekian apa yang bisa gue bahas, di mana biografi ini ditulis berdasarkan beberapa buku yang ditulis oleh Non dan diterbitkan oleh perusahaan Zanoba atau Pterudo. Beberapa tulisan Non adalah petualangan Rasupat yang terbit di tahun 427, Penderitaan Aisa Grerat si Jenius yang terbit tahun 455, Petualangan Rudeus si penyihir hebat yang terbit tahun 470, dan Kisah Orang Biasa yang dikelilingi para jenius yang terbit tahun 422. Selain Non, ada juga satu tokoh lainnya yang sering kali muncul dalam buku, yaitu Bloody Count, di mana Bloody Count sendiri menulis sebuah buku yang berjudul Tokoh Pahlawan Hebat di Dunia di tahun 480 atau setahun sebelum kematian Rudeus. Sekian dari gue di video kali ini. Terima kasih bagi para pendengar dan juga penonton dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video Isaka selanjutnya. Bye!